Kilas balik pencairan KIP kuliah di semester genap tahun 2024, bisa dikatakan bahwa periode pencairan pada tahun 2024 di semester genap itu tergolong periode pencairan yang paling cepat. Jika kita bandingkan dengan tahun 2025 ini, sebenarnya tidak ada perbedaan regulasi, karena pada tahun 2024 sudah diterapkan aturan bahwa untuk proses pencairan harus terlebih dahulu update data PD Dikti. IPK mahasiswa sudah harus terinput, kemudian juga berkaitan dengan statusnya harus status semester genap. Nah, teman-teman yang per hari ini sudah ngecek data PD Diktinya, lalu kemudian statusnya masih semester ganjil, itu artinya kamu sekalian masih belum berproses menuju pengajuan pencairan KIP kuliah di semester genap tahun 2025. Nah, kilas balik kembali bahwa pada tahun 2024 itu, tanggal 20 Februari, banyak kampus yang sudah melakukan pengajuan pencairan. Sebenarnya di awal Februari, seperti pada tahun ini juga, tahun 2025 ini, Puslapdik atau dalam konteks tahun 2025 ini kementerian juga sudah bersurat ke PTN-PTN dan PTS-PTS agar mempersiapkan update data PD Dikti dan mempersiapkan SK pengajuan pencairan. Artinya tidak ada perbedaan antara tahun kemarin dengan tahun ini harusnya. Tetapi apakah pada tahun ini di tanggal 20-an Februari sudah ada kampus yang melakukan pengajuan atau tidak? Tentu kita tunggu saja. Kalau di tahun kemarin 20 Februari sudah pengajuan dan kemudian segera diproses oleh Puslapdik, sehingga akhirnya sekitar tanggal 28 Februari sampai dengan 1 Maret itu sudah bisa tersalurkan periode pencairan semester genap gelombang pertama tahun itu. Apakah sejarah yang sama bakal terulang kembali di tahun 2025? Tentu kita akan buktikan seiring berjalannya waktu. Namun memang ada sedikit perbedaan konteks dengan tahun 2025 ini, karena belakangan ada sedikit kekisruhan berkaitan dengan perubahan nomenklatur kementerian yang dipecah menjadi 3 kementerian, kemudian ada efisiensi anggaran, meskipun sudah dipastikan oleh Menteri Keuangan bahwa anggaran KIP kuliah bakal aman, akan tetapi belum ada jaminan per hari ini anggarannya sudah clear atau sudah bisa dicairkan, kan seperti itu. Karena berdasarkan informasi sebelumnya, anggaran untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, apalagi untuk plot beasiswa, masih diblokir. Nah, apakah otak-atik anggaran, efisiensi, dan lain sebagainya tadi bisa memperlambat pencairan atau tidak? Kita tunggu saja realisasinya di bulan Maret. Akan tetapi berulang kali kita tegaskan bahwa cepat lambatnya pencairan itu bukan bergantung pada ketersediaan anggaran saja, melainkan juga bergantung pada cepat lambatnya kampus kalian merespon surat dari kementerian untuk pengajuan pencairan. Pada periode semester genap di tahun 2024, ya, untuk gelombang termin pertama pencairan tentu tidak banyak kampus, karena biasanya hanya kampus-kampus rajin saja, dan mungkin karena ada update data PD Dikti, tentu kampus-kampus dengan kuota KIP kuliah yang banyak harus berpikir lebih keras agar bisa lebih cepat dalam pengajuan pencairan supaya bisa ikut tepat waktu di bulan Maret, bisa dirasakan oleh mahasiswanya. Kampus dengan kuota KIP kuliah besar tentu harus berkoordinasi dengan operator PD Dikti di masing-masing fakultas, bagaimana bisa berjalan seiring agar update PD Dikti khusus untuk mahasiswa penerima KIP kuliah bisa didahulukan. Karena ini vital berkaitan dengan pengajuan pencairan.
ketika status PDDikti-nya nggak clear, walaupun kampus sudah ngajukan SK pencairan, tidak bakal diproses. Ada integrasi data ya, yang sekarang host to host gitu ya. Jadi data antar server ini disambungkan. Ketika coba di cross check di PDDikti ternyata datanya masih belum clear di semester genap, ya tentu untuk perintah pencairan di semester genap pada websitenya KIP Kuliah tidak bisa diproses. Untungnya mulai semester kemarin itu sudah ditegaskan bahwa untuk pencairan KIP Kuliah tidak harus satu angkatan lengkap. Misal untuk angkatan 2024, gara-gara ada 100 mahasiswa yang tidak melaporkan IPK-nya atau terlambat melaporkan IPK-nya, maka kampus boleh meninggalkan 100 mahasiswa itu untuk diusulkan di periode pengusulan berikutnya. Jadi nggak harus, misal kuota 1000, ternyata yang datanya clear sudah laporan IPK 900, bisa diusulkan terlebih dahulu yang 900 mahasiswa itu. Nanti yang 100 mahasiswa bisa diusulkan di termin pengusulan berikutnya. Jadi teman-teman yang berharap pengen menjadi bagian yang diusulkan di termin yang lengkap atau di termin pencairan yang awal di kampus kalian, maka kalau ada instruksi kampus disuruh ngisi link apa, disuruh LPJ-an, atau disuruh laporan apa berkaitan IPK kah, berkaitan dengan upload SKTM baru kah, silahkan segera dipenuhi, lebih cepat lebih baik agar kalian aman. Saya yakin banyak teman-teman KIP Kuliah yang banyak menggantungkan hidupnya gitu ya dari bantuan biaya hidup. Jadi saya tidak terlalu berpikir pusing berkaitan dengan isu-isu di luar sana. Kalau KIP Kuliah itu digunakan untuk beli iPhone, digunakan untuk hedon, itu kan kasus-kasus kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Karena saya tahu sendiri, tahu persis bahwa memang banyak yang berhak dan memang banyak yang mengharapkan beasiswa ini bisa pencairan tepat waktu. Nah, kita juga ingatkan ya teman-teman untuk konfirmasi penerimaan bantuan biaya hidup di semester kemarin yang belum konfirmasi, segera dikonfirmasi, dan pantau selalu website KIP Kuliah kalian, karena disitulah informasi update pencairan bisa kalian amati. Sudah pengajuan belum gitu ya, sudah tahap puslabdik belum, kan gitu. Biasanya kan nanti dari pengajuan ke puslabdik berapa hari, dari puslabdik ke pencairan berapa hari, itu nanti mungkin ada pembahasan tersendiri. Nah, yang bisa kalian amati di websitenya KIP Kuliah per hari ini ialah grafik IPK kan. Ketika kampus sudah update data di PDDikti, harusnya tersambung ke websitenya KIP Kuliah, maka informasi IPK kalian di semester ganjil bakal muncul. Jika IPK yang muncul itu adalah benar-benar IPK yang kalian dapatkan di semester ganjil, maka itu kabar gembira tentunya, karena kampus sudah mulai otak-atik data kalian di PDDikti. Dan gini ya teman-teman, karena di satu kampus itu biasanya operator PDDikti-nya itu kan banyak kan gitu. Ada yang diserahkan per fakultas, ada yang diserahkan per prodi gitu ya. Ada yang prodi sebelah sudah update data PDDikti-nya, IPK-nya sudah muncul, sementara kalian belum. Nah, itu bergantung pada operator di masing-masing fakultas atau di masing-masing prodi kalian. Jadi jangan panik kalau teman sebelah sudah update, kalian belum update. Ya gimana ya, kalau mau meminta operator ya tentu nggak tahu operatornya siapa kan, barangkali seperti itu. Cuman ditunggu aja.